Halo, berjumpa lagi dengan wisatawan Gadungan. Kali ini kami berada di atas bot atau perahu kecil yang membawa kami dari Pelabuhan Bom, Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Batubara menuju kedua pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Pandan dan Pulau Salanamo. Dua pulau ini secara administratif berada di Kabupaten Batubara dan merupakan pulau terluar di pantai timur yang berhadapan dengan Malaysia, dan ini kami berada di atas kapal kecil atau bot di tengah hempasan ombak yang lumayan buat kapal begitu oleng ke kiri ke kanan. Jarak dari Pelabuhan Tanjung Tiram ke pertama kami ke Pulau Pandan itu berdurasi 2 jam lebih ya. Saya tidak tahu berapa mil atau berapa kilometer, tapi dia memakan waktu 2 jam lebih ya. Itu dari Tanjung Tiram ke Pulau Pandan. Jadi di Pulau Pandan, di Salanamo ini air lautnya berbeda sekali dengan pantai-pantai yang ada di pantai timur ya, di pantai Cermin, kemudian pantai Panipahan, kemudian pantai timur yang rata-rata itu airnya keruh ya, airnya kurang bagus. Tetapi ini dua pulau ini berada di tengah-tengah samudra. Airnya cukup mempesona, hijau bercampur biru. Dan di Pulau Pandan saya melihat banyak kapal-kapal besar berlintasan. Oh, ini ternyata sudah memasuki zona internasional ya, atau perbatasan antara negara. Saya lihat banyak kapal-kapal tanker, kapal-kapal besar yang lalu lalang di sini, yang durasinya cukup sering saya melihat dari Pulau Pandan ini. Sedangkan Pulau Pandan sendiri itu adalah sebuah pulau kecil ya, kecil termasuk ini, tapi berada di tengah-tengah samudra. Itu luasnya hanya 1 kilometer saja ya. Kalau kita melihat dari ujung ke ujung kelihatan kok ya, apalagi dari samping ke samping kelihatan sekali. Cuma di sini kita ditawari dengan pemandangan yang bagus. Di sini ada batu-batu besar, pasir putih, kemudian airnya yang jernih, kita bisa melihat ke dalam. Ini surga bagi yang hobi snorkeling ya, ataupun menyelam ke laut untuk melihat beberapa hewan-hewan yang ada di dalamnya. Kemudian di sini juga ada, saya menduga ini disebut dengan Pulau Pandan karena di sini ada mercusuar ya, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, mercusuar untuk memandu kapal. Nah, ini kami datang ini dalam sekitar jam 10 pagi ya. Ini masih surut kita lihat. Nah, tapi nanti dalam tayangan video di akhir nanti ini airnya sudah pasang ya. Sudah pasang. Akses ke sana banyak cara ya, dari Pelabuhan Tanjung Tiram. Ada yang rombongan, ikut rombongan. Nah, itu tidak memakan banyak biaya. Cuman saya dan rombongan saya memutuskan untuk menyewakan kapal kecil saja, bot saja yang dengan harga itu sekitar 1 jutaan yang membawa kami ke dua pulau, ke Pulau Pandan dan ke Pulau Salanamo. Saat ini kita telah sampai ke Pulau Pandan ya. Jadi destinasi pertama kita telah sampai. Kita lihat posisi lautnya dalam keadaan surut ya. Jadi kapal-kapal teronggok yang di pinggiran. Kemudian hamparan batu-batu, kita melihat batu-batu besar. Dan ini unik, ini pantai ini, pulau Pandan ini dengan luas hanya 1 kilometer, tapi dia mempunyai 3 piu ya. Piu pertama itu menghadap ke Pelabuhan Tanjung Tiram, kita dihadapkan kepada batu-batu
besar ya. Jadi tadi kami mendarat tadi itu di tangkahan yang menghadap ke pelabuhan Tanjung Tiram. Itu batu-batunya besar-besar ya. Yang kedua, view-nya yang menghadap ke Malaysia atau ke laut internasional, kita disuguhkan dengan pemandangan pasir putih yang eksotis, yang bagus sekali. Menghadap ke Pulau Sumatera ke utara juga kita disuguhkan dengan pemandangan pasir putih. Lumayan lah, pulau di terluar Sumatera ini menyuguhkan pemandangan dengan air laut yang sangat indah, kemudian view yang sangat menarik, dan ini juga menjadi surga bagi pencinta laut, terutama untuk berenang, melihat biota-biota di bawah laut. Airnya jernih, dari atas kita melihat ke bawah dengan jernih sekali. Mari kita terus ekspor tempat ini, dan saat ini pemerintah telah membangun fasilitas ya, berupa jalan setapak menuju ke mercusuar atau menuju ke bukit, yang di atas bukit itu kita bisa menatap ke sekeliling pulau dari segala arah. Di tempat ini juga ada disediakan hotel ataupun tempat tinggal ya, tempat tinggal yang memungkinkan bagi pengunjung untuk menginap, menghabiskan waktunya di sini dengan menikmati alam dan tentunya memakan ikan. Harga ikan sini cukup murah sekali ya. Jadi ini kami berada di atas bukit yang bisa memandang ke segala arah. Cuman kami rombongan memutuskan hanya sampai jam 4 di sini, karena sebelumnya nanti sesudahnya kami akan pergi ke Pulau Salahnamo ya, di sekitar 10 km dari Pulau Pandan yang berjarak tempuh sekitar 30 menit. Ini suasana di bukit ya, di Pulau Pandan, di mana hembusan angin kemudian indahnya laut itu yang menemani kita.
bapaknya pulang. Oh, mulutnya punya. Langsir. Bawa mangga lagi di rumah. Dikasih gitu kan. Sodok katanya. Jadi 5.000. Apa 75.000? 35.000 mangganya. Yang di mana? Tadi. Gimana dia beli? Tapi 10.000 gue bilang. 10.000 enam. Oh 6 iya. Apa nih Evan? Ditawar lah. Oh gitu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14.00 ya. Nah, kita lihat pantainya sekarang sudah dialiri air. Artinya lautnya sudah pasang ya. Kita lihat airnya sudah pasang walaupun belum maksimal. Nah, tetapi kondisi ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mandi-mandi di sekitaran pantai. Kita lihat anak-anak bermandi. Nah, ini tadi surut, sekarang sudah pasang ya. Lihat betapa jernihnya lautnya. Nah, ini kita saat ini jam Anak mandi itu lah. apa namanya tuh jam 2 ya. Nah, nanti jam 4 nanti itu baru pasangnya sempurna sehingga nanti air laut menutupi pulau ini yang nantinya akan ini indah sekali nanti ya. Oke, dilihat batu-batunya cukup besar dan dipakai oleh masyarakat untuk berekreasi. Ada yang mandi-mandi, ada yang bakar-bakar, ada yang bernyanyi, bergembira bersama keluarga. Habis. Setelah berlayar sejauh 10 km, makan waktu sekitar 30 menit, kita sekarang di sekitar Pulau Salah-Namo. Tapi sayangnya kita tidak bisa mendarat di Pulau Salah-Namo karena dikabarkan bahwa tidak bisa masuk karena tangkahannya atau tempat berlayar itu patah ya. Jadi ini sudah pada saat kami datang ini tidak bisa dimasukin
luasnya pulau ini lebih besar daripada Pulau Pandang ya. Ini sekitar 2-3 kilometer panjangnya di Pulau Salanamo. Nah, suasananya sih hampir sama-sama dengan Pulau Pandang ya, batu yang ditawarkan, batu-batu besar. Nah, walaupun kita mendengar bahwa sebelumnya 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini itu bisa dimasukin oleh pengunjung dan menawarkan berbagai fasilitas, termasuk ada villa juga ya, tapi saat ini tidak bisa masuk dan posisinya dalam keadaan, mohon maaf, tidak terurus ya, ada yang patah, ada yang rusak. Jadi kita hanya bisa melihat dari luar saja Pulau Salanamo ini. Nah, kita lihat sebentar ini sepintas ya, ada kelantar, ada villa, ada tempat-tempat seperti restoran, tapi sayangnya kita tidak bisa masuk. Apalagi nakoda kapal yang kami tumpangi mengatakan akan ada ombak besar kalau kita berlama-lama di pulau ini. Jadi kami hanya memutuskan untuk berkeliling pulau itu saja, dan selanjutnya kami akan kembali ke pelabuhan Tanjung Tiram.